Ingat, lelaki itu tidak bercerita. Ngerti-ngerti gawe onar. Kok bisa gawe onar ya? Tiba-tiba lelaki itu suka bikin onar. Contohnya, dengan tiba-tiba beli anjing, tapi kena tipu. Nah, hari ini edisi tips G2, 3 tips utama supaya Anda semua para pecinta anjing yang pengen pelihara anjing tidak tertipu di online yang lagi marak saat ini ya, baru-baru ini. Nah, tips yang pertama, Anda harus paham namanya harga pasaran anjing pada umumnya. Setidaknya ada gambaran harga anjing, karena harga anjing itu bervariasi dari yang murah sampai puluhan juta bahkan ratusan juta ya. Nah, ini saya pandu dulu, saya kasih gambaran sekilas tentang anjing-anjing yang ada di sini ya, buat pedoman biar tahu. Nah, yang nanti saya sampaikan ini adalah anjing-anjing yang harganya pada dasarnya pada pasaran ya, karena anjing itu bervariasi. Mungkin pasarannya sekian, tapi nanti dia mungkin bloodline-nya impor, anakan juara dari breeder yang memang terkenal, recommended, akhirnya harganya memang tinggi. Ada harga, ada rupa ya. Ingat, ada harga, ada rupa. Jadi tidak terpatok di harga tertentu saja. Nah, kita mulai buat gambaran, yuk kita lihat sama-sama. Yuk, ini di sini contoh anjing penjaga. Ini kita ada German Shepherd Dog, tabung vaksin. Itu kita start dari harga 6 juta ya. Jadi untuk harga anjing ras penjaga ada Doberman, Herder, terus Rottweiler, itu start dari 6 juta pasarannya ya. 6 juta ke atas bisa puluhan juta ya, tergantung bloodline, kualitas, anatomi semua berpengaruh ya. Dari German Shepherd, Herder, penjaga. Terus ini kita di sini punya si Gembul. Aduh. Golden, kita ada di kisaran harga 5 juta up ya, 5 juta up. Jadi 5 juta ya, mungkin kalau ada murah 4 juta masih masuk akal lah ya. Nah, terus kita ada bahas pitbull. Pitbull terlalu bervariasi ya teman-teman. Ada yang murah bahkan puluhan juta, ratusan juta banyak ya. Karena ukuran, warna itu berpengaruh. Ini ada pitbull katakanlah yang 15 juta, 20 juta ya ada. Yang murah seperti ini 3 juta toknya ada. Ini 3 juta. Yang kualitas tidak bisa dibandingkan dengan yang puluhan juta ya. Ini ya standar untuk peliharaan aja. Terus kita punya apa lagi? Nah, ini ada ada Siberian Husky. Pada umumnya Siberian Husky yang full surat mungkin di angka 4 juta. Kalau tidak ada suratnya, non sambung, itu mungkin di angka 3 juta ya. Ini 4 juta surat. Kita punya apa lagi di sini? Ini masih Husky lagi sih. Ini Blue Eyes warna red. Ini kita jualnya 3 juta. Kosongan ya, tanpa surat ya. Nih, ganteng. Nah, pudel, cuma di sini pudel, ada pudel hitam. Nah, ini ada red toy pudel, ada coklat. Kalau pudel nggak terlalu mahal ya teman-temannya ya. Sekarang dulu mahal, sekarang sudah ada penurunan harga. Kalau tanpa surat ya kurang lebih 3 juta pasarannya. Kalau yang full surat ya di angka 4 juta ya. 3 juta 4 juta. Dah. Kasihan, maafkan diriku, jelompang. Nah, terus. Ya ini belum mandi tapi ada Shih Tzu kita. Shih Tzu dari China. Nah, Shih Tzu kalau yang full surat ya paling di angka 4 juta. Kalau yang tanpa surat paling 2,5-3 juta. Hampir kayak pudel lah harganya ya. Ini Shih Tzu. Nah. Jadi sudah tahu gambaran harga. Kalau harga anjing kasus sekian ya. Lalu kita bicara anjing-anjing yang nggak ada di sini. Anjing-anjing yang memang kualitasnya itu lebih standarnya lebih mahal. Contoh, American Akita, Japanese Akita, American Akita start dari 30 juta pasarannya. Ada Griden start di angka 20 juta. Terus masih ada Japanese Akita sekitar 15-20 juta. Shiba Inu 20 juta up. Terus masih ada apalagi Saint Bernard itu 40 juta up. Nah, harus paham itu dulu ya. Itu karena banyak yang tertipu itu loh, yang marak di online jualnya murah-murah, tergiur harga murah, anjing 1 jutaan, 1,2, 900, 800. Nah, lalu mereka nanti setelah kena tipu masih disikat lagi dengan alasan undang-undang,
kena karantina, urusan polisi, nanti urusan pidana masih diperas lagi. Nah, tips kedua adalah harus paham soal mekanisme pengiriman anjing ya. Banyak orang sudah kena tipu masih kena double lagi karena alasan anjingnya ditangkap atau gimana, itu sering lagi rame ya. Perlu dipahami untuk dalam Pulau Jawa itu zona bebas rabies. Jadi intinya kita kirim anjing dalam kota selama itu jalur darat itu tidak ada masalah, tidak perlu karantina. Nah, memang zona bebas rabies. Kecuali Anda ngirim ke luar Jawa ya. Luar Jawa itu memang pesawat ada aturan karantina dan lain-lain. Tapi nanti sudah ada yang atur, semua ada aturannya. Jadi tetap kita resmi. Jadi nggak ada kayak pidana-pidana selama kita melakukannya dengan benar, mengikuti prosedurnya. Nah, yang perlu dipahami adalah zona red zone, zona bebas rabies. Itu berada di NTT, NTB Indonesia Timur, Papua, Batam, itu red zone. Jadi pada dasarnya aturannya anjing tidak bisa masuk ke sana, masuk maupun keluar. Yang memang terhalang oleh perdanya sana. Aturannya memang zona bebas rabies. Jadi untuk mengurusnya benar serba repot, harus benar-benar butuh proses yang lama. Jadi kalau tiba-tiba ada jual anjing nanti murah Kak, saya misal dari Papua, terus nanti kena tipu karena penjualnya jual, oh bisa kirim, padahal memang susah. Biasanya orang kirim-kirim ya memang harus punya jalur khusus, kita tidak tahu intinya ya. Itu tadi soal pengiriman. Jadi untuk dalam Pulau Jawa ya via travel sudah beres, karena kamu yang beli itu bukan macan, bukan gajah, kecuali belimu gajah. Lah dalam kota Pulau Jawa aja kamu bisa kena kan memang. Terus nah, tips yang ketiga itu yang utama adalah berilah ke yang breeder yang memiliki track record yang bagus ya. Harus paham dia punya tinggalnya di mana, terus latar belakangnya bagaimana, seperti ada portofolio katalog hasilnya breed dia bagaimana. Karena kalau beli sembarangan bahaya juga kan, sudah harganya mungkin sudah benar, tidak terkira sudah tahu harganya. Tapi kalau ketemu yang nakal, yang ruwet, hobinya geger geden, hobinya slot, hobinya wis kehidupan yang tidak benar, akhirnya juga akan bisa kena tipu meskipun mungkin sudah benar, harganya sudah benar, pengiriman sudah benar, masih karena ke orang yang tidak tepat makanya bisa kena ya. Jadi apa namanya, itu tadi 3 tips tadi. Paham harga pasarannya biar tidak tergiur harga murah, paham pengiriman mekanismenya kurang lebih seperti apa aturannya. Yang ketiga, berilah ke track record. Nah, contohnya belinya di Golden Valley Kennel. Nah, ini penjualnya istimewa, ini masih dalam masa pertumbuhan, pendekar, pendek tapi kekar ya. Tapi jangan ditawar murah-murah, karena kita bukan cowok murahan, tapi sedikit agak gampangan ya. Oke, itu dulu dari tiket dari tempat kita. Cukup sekian, terima kasih.